Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait ada kabar terbaru teman semuanya ya dari kedokteran ya, dunia pendokteran. Nah, ini teman semuanya ya. Ada salah satu dokter anestesi ya, residen anestesi Unpad ya, yang sedang menjalani tugas tapi memperkaos pendamping pasien ya. Waduh, ini teman semuanya, ini kayak seperti ini mencoreng nih gitu ya. Aduh. Oke, ini lagi viral dan lagi ramai teman ya di media sosial, dan termasuk ada beberapa para netizen yang memberikan respon atau tanggapannya, termasuk di sini ada Bu B dan Nena teman semuanya ya, memberikan respon atau tanggapannya. Wah, ini semuanya kaget dan geram pastinya ya. Waduh, ini ada apa nih? Dunia pendokteran ini teman semuanya ya. Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Nah, oke begitu teman semuanya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku mau ngasih kalian sesuatu. Mungkin udah di FYP kalian udah bermunculan wajah dokter yang amat sangat mengherankan ini. Yang ini nih wajahnya guys. Kalian pasti udah lihat kan beritanya. Buat kalian yang belum tahu kronologis ceritanya, sini aku kasih tahu. Video ini aku buat sebagai bahan edukasi ya, bukan sebagai bahan julitan. Jadi kalian juga harus pintar-pintar mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa yang ada. Jadi si dokter ini sekarang sudah dijadikan tersangka atas kasus pemerkosaan. Kalian ngerti lah aku maksudnya apa ya, biar nggak kena pelanggaran. Atas kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien yang dirawat di sebuah rumah sakit. Jadi dokter ini adalah seorang dokter residen. Dokter residen itu adalah dokter umum yang sedang menempuh pendidikan untuk mengambil sebuah jurusan spesialis kedokteran. Nah, dokter ini lagi gampangnya itu jadi mahasiswa untuk jadi dokter spesialis anestesi atau dokter spesialis bius. Dokter ini sedang melaksanakan tugasnya di ruang ICU. Nah, pada umumnya memang dokter anestesi itu pekerjaannya kalau nggak di ICU ya di ruang operasi, guys. Nah, ada seorang pasien bapak-bapak akan melakukan sebuah tindakan operasi di besok pagi. Nah, jam 1 malam bapak ini ditungguin oleh anak gadisnya yang sebagai korban saat ini sebagai pelapor ya, guys. Jam 1 malam, anak ini, si korban ini, anaknya si bapak ini dimintai untuk crossmatch darah. Crossmatch darah itu adalah mau dicek sampel darahnya dia apakah cocok dengan bapaknya, karena dia ditargetkan untuk menjadi pendonor bapaknya untuk persiapan operasi besok. Nah, anak ini yang mencurigakan bahwa dia dilarang ditemani oleh siapapun untuk crossmatch darahnya, dan dia diajak ke gedung lantai 7. Nah, gedung itu sepi banget guys, karena gedung baru belum beroperasi gitu. Sesampainya di gedung lantai 7, anak ini dimintain masuk ke sebuah ruangan dan disuruh ganti pakaian menggunakan baju oka berwarna hijau atau baju pasien, atau mungkin baju operasi yang sering kalian lihat ya. Setelah mengganti pakaian, anak ini disuntikkan sebuah cairan di venanya atau di lengannya. Nah, secara gini ya, crossmatch pengambilan sampel darah itu seharusnya jarum itu tidak ada berisi obat apapun. Suntikan itu tidak ada isi obat apapun. Justru kita memasukkan suntikan untuk mengambil menyedot darah. Tapi ini kebalikan guys. Yang dimasukkan justru sebuah cairan obat bius. Sampai akhirnya si korban ini tidak sadarkan diri jam 1 malam. Pada saat itulah si dokter ini melakukan aksinya dan memperkaos si korban. Nah, terekam di sebuah CCTV di gedung itu, si dokter ini bolak-balik di depan pintu gedung itu dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Dan akhirnya si korban ini keluar dari ruangan itu jam 4 pagi. Di video itu tertangkap kamera dia seperti linglung dan jalannya masih sempoyongan gitu guys. Nah, si korban ini ngerasa ada kejanggalan karena dia merasa sangat nyeri di bagian lengannya yang ditusuk oleh jarum karena pengambilan sampel darah. Dan pada saat buang air kecil, dia merasa di area itunya merasa nyeri sekali guys. Secara dia udah diperkaos kan. Cerdasnya si korban ini, dia merasa
ada sesuatu yang janggal. Mumpung dia lagi di rumah sakit, dia pergi melapor ke dokter obgyn atau spesialis kandungan untuk dilakukan visum. Dan hasilnya adalah memang ditemukan cairan itu, cairan laki-laki di areanya si korban ini. Lalu korban melapor ke pihak berwajib, lalu diperiksa juga di tempat kejadian perkara yang dicurigai tempat dilakukan tindakan pemerkosaan itu, dan ternyata benar di sana juga terdapat cairan itu, cairan si laki-laki itu yang tempat dia melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Dan kasihannya lagi si korban ini sudah mendapatkan tekanan batin, sudah mendapatkan trauma berat seumur hidup, ayahnya meninggal, dan kalian tahu nggak yang bikin ngenes adalah bahwa si pelaku dituntut maksimal 12 tahun penjara aja. Cuma 12 tahun, itu pun belum finish, dan itu maksimal loh guys. Nggak sepadan banget sih menurut aku. Dan sekarang dilakukan penyelidikan lagi karena pihak kepolisian itu mencurigai bahwa korbannya bukan hanya satu orang saja. Jangan-jangan si dokter ini sudah melakukan aksinya dari jauh-jauh sebelumnya. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus ini ya guys. Jadi di rumah sakit itu guys, tindakan-tindakan yang membuat kalian curiga itu boleh kalian tanyakan langsung. Jangan menjadi orang gak enakan ya guys. Contohnya pengambilan sampel darah itu adalah hal yang tidak perlu sampai ganti baju guys. Sampel darah itu bisa dilakukan di ruang periksa di ICU tersebut, di ruang jaga, bisa dilakukan di ruang pasien gitu maksudnya. Terus bisa dilakukan di laboratorium kayak gitu. Jadi tidak memerlukan tempat khusus sampai harus ganti baju guys. Semoga kasus ini bisa berakhir dengan adil. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ke depannya. Jadi aku harap, aku sebagai orang kesehatan juga sangat merasa gimana ya dengan pemberitaan ini. Semoga ini adalah kasus satu-satunya dan nggak akan terulang di tempat yang lain juga. Ya pokoknya sebagai warning buat kita semua. Thank you. Dunia kita tambah gembleng ya guys ya. Kamu tahu kejadiannya lagi viral nggak? Seorang dokter spesialis anestesi meruda paksa keluarga pasien. Bukan pasiennya guys yang diruda paksa, tapi keluarga pasien. Jadi ceritanya tuh gini, ada seorang pasien itu kekurangan darah. Aku nggak tahu itu kekurangan darah beneran atau memang si dokter itu yang pengen meruda paksa si wanita ini. Lalu disarankan anaknya untuk membantu donor darah. Tapi lucunya si anak ini ya, itu donor darah itu harus dibawa ke lantai 7, diberi baju pasien seperti biasanya, dan dibius guys. Nah saat dibius itulah si wanita itu diruda paksa. Nah untungnya nih si anak perempuan ini guys, di saat bangun dia itu curiga karena yang dirasakan sakit itu bukan hanya di tempat bekas diambil darahnya, tetapi dia juga merasakan sakit di bagian daerah intimnya. Dan pinternya lagi anak ini curiga dan minta keluarganya memvisumnya. Dan benar-benar terjadi. Di saat hasil visum itu keluar, ternyata terdapat cacaran cetol-cetol dari dokter itu di tempat intim anak itu. Dan setelah diselidiki di lantai 7, itu memang benar-benar ditemukan cacaran cetol-cetol di lantai guys. Dan gemblengnya lagi, semua kejadian itu terekam CCTV penuh. Gembleng ra guys. Dokter spesialis, mesti sekolahnya tinggi, bayarnya ora murah, dan dia itu sudah punya istri loh guys. Istrinya yo wayu, moblong-moblong, putih, resik, kok yo masih melakukan perbuatan seperti itu. Ini pelajaran buat kita ya. Apabila kita mengalami tindakan atau apapun di rumah sakit berhubungan dengan bius, Mbak Inem sarankan minta pendampingan ya, jangan sampai seperti ini. Kalau nggak ada pendampingan mending nggak usah. Tapi ya siapa tahu ya guys, wong ngerti nih mau diambil darahnya, nggak taunya disuntik bius atau pokoknya hati-hati aja deh kalian-kalian yang punya saudara di rumah sakit. Kalau ada tindakan-tindakan apa harus didampingi lebih dari satu orang sehingga tahu, paham ya. Ngeri kan, ini kan nama baik kedokteran kan akhirnya yang terkena. Orang jadi takut sekarang dibius, takut dibegitukan. Atau jangan-jangan dokter ini terinspirasi dari sebuah film ya, karena mirip sebuah film apa itu ya aku lupa. Itu kejadiannya seperti ini. Gimana menurut kalian? Gembleng loh.
Puas banget gua, para Valde Turpis luar dalam ini. Soal kasus ruda paksa PPDS anestesi di Bandung itu, gua nggak kaget sama sekali karena gua udah pernah bikin konten serupa waktu yang kasus Undip itu, dan dokter-dokter terutama pada ngamuk karena mereka tuh maunya tuh image mereka tuh suci, udah ngalah-ngalahin Buddha. Image loh ya, bukan aslinya. Nggak mau terlihat buruk atau terlihat tidak sempurna, itu adalah suatu bentuk kesombongan. Gue hilang respect terhadap dokter, walaupun keluarga gue dokter semua ya. Di momen gue lagi di stase anestesi, ada ini dokter, dia make fun of someone's penis, bilang, lihat deh, ini kecil banget punya dia, itu penis apa klitoris? Terus kayak hahaha, semua orang ngakak. Dan mati gue nggak etis banget, ini pasien lagi pingsan dikata-katain. Terus kita sering banget tuh dilemparin pakai stetoskop, diinjek kakinya, dikatain goblok, aduh segala macem lah. Tapi kalau gue curhat, ya namanya sekolah kan wajar, itu mah nggak separah zaman dulu. Lemah lu, nggak usah jadi dokter lah. Setelah gue lulus, gue kira gue udah tahu segalanya. Oh oke lah, gue survive. Ternyata it's worse than I thought. Kayak banyak banget perselingkuhan, tidur sana sini. Ada nih dokter ya, dia ganteng baik ke gua kayak inget, oh yaudah meninggalnya baik gitu. Taunya dia sebelum meninggal itu selingkuh sama koas. Yang gua kira baik aja ternyata busuk semua. Kayaknya Indo aja deh yang kayak gitu. Enggak, teman gua di Amerika juga mengalami hal yang sama. Dia lagi lawsuit kasus pelecehan di sana. Tapi ini kan gak cuma di kedokteran ya, di showbiz kayak di Korea yang lompat sama minor, pacaran sama anak di bawah umur tuh kan juga mirip-mirip ya, kayaknya keras militer gitu. Menurut gua dimanapun ada yang namanya power dynamic, di situ ada abuse. Apalagi dalam isolation ya. Ini gua post, gue yakin nih banyak nih komen-komen kedokteran Jakarta bilang, Unif gua enggak tuh. Kayak berasa paling suci sedunia, kayak sombong amat, kayak how dare you tarnish my name. Hanya karena lu nggak ngalamin doesn't mean it doesn't happen. Gua aja at least self-aware ya. Gua alhamdulillah nggak kena tuh kasus-kasus seperti itu. Cuman pernahnya tuh di-insult, digebukin, atau ya gitu doang lah ya, nggak ada yang berbau seksual. Tapi I am aware, gue itu ignorant gitu. Termasuk ignorant loh. Cuman ya memang nggak semuanya lah. Banyak juga dokter baik yang gue cannot thank them enough. Kayaknya kalau nggak ada mereka, gue nggak lulus atau nggak udah lompat. Dokter residen anestesi Unpad melakukan pemerkosaan ke pendamping pasien. Terjadinya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rame gara-gara akun DRG Mirza yang membagikan kisah ini di sosial medianya. Adiknya si korban ini menjelaskan bahwa polisi menemukan 2 kantong plastik di tempat kejadian. Plastik pertama berisi obat bius. Selain itu ada alat medis dan kondom yang telah terisi sperma. Dan plastik yang kedua itu ada obat bius dan alat-alat lainnya, tapi tidak ditemukan kondom, dan kondisi plastik kedua ini lebih usang atau lebih lama lah ya. Gara-gara itu polisi curiga ada korban lainnya karena plastik yang kedua itu kayaknya udah lama ada di rumah sakit, tepatnya ada di lantai 7. Jadi kemungkinannya besar bahwa ini telah dilakukan sebelumnya, ada korban yang lain. Si adik korban ini juga minta untuk masyarakat tetap mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan, dan berita yang beredar memang sudah tertangkap. Gak nyangka gak sih, orang dan tempat yang harusnya memberikan kita rasa nyaman ternyata bisa membahayakan. What do you guys think about this? Komen di bawah. Gue nggak habis pikir kejadian memalukan kayak gini dilakukan oleh kakak kelas gue sendiri. Oke, ini harus banget gue bahas. Buat yang belum tahu atau belum paham sama berita ini, gue kasih tahu kronologinya. So welcome back guys to another episode of Kasih Tahu Far. But before that, trigger warning dulu, karena mungkin pembahasan gue kali ini bisa menjadi sensitif untuk beberapa orang. Oke, so lagi geger, dokter PPDS anestesi Universitas Pajajaran diduga orang perempuan di dalam rumah sakit. Dan anehnya, yang menjadi korban itu bukan pasien, melainkan cuman penjaga dari pasien. Usut punya usut, ternyata korban itu sedang menjaga ayahnya yang lagi di rumah sakit, di ruang ICU. Ceritanya ini papanya udah kritis dan membutuhkan darah. Jadi anaknya memerlukan uji cross match untuk tahu nih darahnya cocok apa enggak. Nah, si pelaku dokter yang berinisial P ini bilang cross match-nya sama saya aja biar prosesnya cepet. Ya udah, korban disuruh ke gedung lantai 7 yang which is itu gedung masih baru dan masih kosong, dan disuruh untuk ganti baju pasien dan dia diinfus. Padahal sebenarnya cross match itu perlu sampai selebay itu, dan mungkin dia nggak ngerti prosedur dari cross match-nya, jadi dia manut-manut aja. Saat itulah si dokter P melancarkan aksinya. Dia itu memasukkan obat bius lah, sehingga korban jadi nggak sadar, dan pas dia bangun dia ngerasa nih, kok yang sakit bukan cuma daerah yang diinfus,
juga sakit. Makanya dia visum, ternyata ada bekas cairan dan juga yang berceceran di lantai. Dan kalian tahu apa? Papa dari korban akhirnya meninggal. Gila, anaknya di dan papanya meninggal. Wah, gatel nih kepala gue. Gak bisa marah-marah guys, di sini court violation, ngerti gak sih? Itu parah banget sih, lo parah banget. Sampai sekarang detik ini gue masih nggak nyangka. And yes, you heard me right. Awal gue bilang dia kakak kelas gue. Gue satu sekolah sama dia waktu gue SD, dia udah SMA. I know his family. Padahal menurut gue, as someone that knows him, he comes from a good family. Even papanya juga dokter. And you have a wife. You have a pretty wife. I think you have something in your brain. Karena who's in their right mind mau throw all away every potential that has been given to you. Keluarganya berduit, lengkap, istrinya cantik, sekolah dokter. Ya apa-apa lagi, cuman buat kesenangan semenit doang, you throw it all away. Perkembangannya dia sudah ditahan, alhamdulillah. Tapi so far yang gue dengar dia hanya di ban dari kampus, tapi belum ada cabutan surat izin gitu deh. Gue kasih tahu ya, please blacklist orang ini. Orang ini tidak layak untuk menjadi dokter, apapun itu. Dokter umum, dokter spesialis, dokter apapun. Pokoknya tenaga medis, especially dokter itu ya, mereka itu punya privilege untuk menyentuh badan kita. Jadi untuk orang-orang seperti itu, please jangan dikasih lolos. Memalukan. Lihat nih, dokter lo ini malah lagi proses ambil spesialis jurusan anestesi. Tapi keji banget, malah pakai profesi dan ilmu kedokterannya untuk perkaos perempuan. Parahnya, yang diperkaos itu keluarga pasien. Dan modusnya itu loh, bilang kalau misalnya pasien itu kekurangan darah, terus mengarahkan kalau misalnya keluarga pasien itu untuk donor darah. Bukannya didonor, bukannya diambil darah, malah dibius. Kalau dari keterangan polisi ini sudah direncanakan, karena si dokter bejat ini waktu perkaos itu pakai alat pengaman. Untung lah ya si korban ini dan juga keluarganya itu aware waktu si korbannya ini merasakan kesakitan, ada rasa sakit lah di daerah itu ya, dan terus diperiksa dan memang betul ditemukan jejak-jejak si dokter bejat ini. Langsung lah si dokter bejat ini kena tangkap. Gila kan ya, sekolah tinggi-tinggi, profesi mulia, malah jadi tukang perkaos. Lihai banget itu caranya itu, penuh strategi. Curiga sih bukan korban pertama ya. Gimana menurut kalian? Seorang dokter memperkeos pendamping pasien. Lu bisa bayangin, orang yang menunggui pasien atau ayahnya sedang terbaring sakit lalu diruda paksa oleh dokter dengan alasan ingin melakukan tindakan lanjutan untuk ayahnya. Betapa malang, sudahlah capek nungguin pasien, sedih ayahnya lagi sakit, diruda paksa pula. Nah, untuk pihak kampus seharusnya melakukan tindakan tegas untuk mahasiswanya. Kalau bisa tolong keluarkan dan hanguskan gelar dokternya. Dan ini merupakan PR sebesar-besarnya bagi Kementerian Kesehatan agar menindaklanjuti manusia-manusia yang bersifat seperti ini. Dan semoga korban mendapatkan keadilan dan segala pulih dari trauma yang dialaminya, dan semoga pihak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya memulihkan dan recovery kesehatan mental yang dialami oleh pasien atau korban yang diruda paksa oleh dokter. Betapa miris seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan bisa lulus dalam pendidikan kedokteran. Apakah dia tidak memikirkan bahwasannya pun istrinya cantik? Ya, kalau saran saya, kalau lagi sange open BO kayak gitu, cari di mana gitu kan. Jangan pasien, kasihan anak orang yang sedang bersedih bapaknya sakit Anda gituin ya. Kementerian Kesehatan dan pihak kampus tolong tindak tegas manusia seperti ini. Seorang dokter residen ditemukan memperkaos korban di rumah sakit di Bandung. Sebagai seorang dokter, aku turut prihatin yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien, karena ini adalah tindakan yang sangat menurunkan martabat dokter, sebuah perbuatan asusila di mana obat-obatan yang harusnya digunakan untuk kepentingan pasien itu malah digunakan against untuk menyerang pasien. Yalah, belum cukupkah kasus PPDS bundir, sesama dokter saling berantem, jeblos-jeblosan ke penjara, perang dagang skincare. Sekarang ada peristiwa kriminal kayak gini. Gimana trust issue masyarakat ke dokter Indonesia tuh nggak makin turun ya gitu. Dan yang punya duit pasti lebih milih berobat ke luar negeri instead of here in our country. Dan sebagai perempuan, jujur aku ngerasa kayak seolah apa nggak ada lagi ya tempat yang aman gitu. Seseorang yang berpendidikan tinggi aja bisa berkelakuan seperti ini. Baru mau jalan kemana-mana tuh kayak nggak berani sendiri gitu loh. Bahkan di settingan rumah sakit yang supposed to protect us. Aku harap korban mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya, diberikan kekuatan dan kepulihan fisik dan mental, dan semoga nggak terjadi lagi hal-hal kayak gini ke depannya yang semakin memperburuk
citra dokter Indonesia. Dan kepada para penegak hukum, semoga kasus ini mendapatkan penyelesaian dan keadilan yang seadil-adilnya. This is so wrong, please no money talk. Aku tahu dan aku percaya bahwa masih banyak banget dokter di luar sana yang memang betul-betul melayani dengan hati yang tulus. Dan please ingatlah, sumpah kita mau jadi dokter itu untuk apa? Not to harm people, but to help them. Stay safe everyone. Kasus dokter residen anestesi Unpad yang memperkaos keluarga pasiennya. Sorry banget, dengan keadaan wajah lagi di anestesi mau treatment, aku harus memberitahukan berita yang lagi rame di Indonesia sekarang. Tapi ternyata disinyalir korbannya bukan hanya keluarga pasien tersebut yang sedang di-up, tapi masih ada korban-korban lainnya yang sudah diperkaos oleh dokter tersebut. Sepertinya saya pun juga tidak pantas kalau beliau saya panggil dokter. Jadi sebut saja si manusia laknat itu ya. Jadi kronologinya adalah ada seorang bapak-bapak, yaitu ayah dari si korban ini yang memang membutuhkan darah. Lalu si anak memang menawarkan, ya udah ambil darah saya saja. Lalu si manusia laknat ini mengajak korban ke cross match darah, alias untuk pengecekan darah dan disuruh ganti baju, plus ternyata dibius. Ini juga seumur-umur ambil darah, sebenarnya nggak perlu dibius-bius juga gitu loh. Emang ada niat aja nih manusia laknat. Lalu setelah korban ini sadarnya itu sekitar jam 4 pagian, jadi subuhan gitulah. Korban menemukan beberapa bercak di daerah kasur atau mungkin pakaiannya dan merasa sakit di daerah kemaluannya. Untungnya si korban ini langsung ngeh dan minta divisum. Jadi bukan sekedar kayak angin lalu aja, kenapa ini badan habis diambil darah dan dibius, kerasa sakit. Ternyata yes, hasil visum keluar dan memang sudah terbukti bahwasanya telah dilakukan sebuah tindakan perkaosan ini terhadap dokter atau manusia si laknat itu. Ini bukan disinyalir lagi, cuman korban dan keluarga korban pun langsung telepon polisi atau lapor ke polisian dan ngecek semua CCTV dan semua bukti memang akurat. Ini luar biasa, lagi hangat-hangatnya informasi ini dan sangat disayangkan sekali profesi yang memang selalu didamba-dambakan banyak orang ternyata dikotori oleh manusia laknat ini. Dan sekarang netizen Indonesia lagi sibuk-sibuknya untuk mengorek semua informasi dari pelaku ini, dari keluarganya, pendidikannya, semuanya dikorek. Mampus nggak lo? Dan ternyata informasi lagi kalau misalkan si manusia laknat ini juga sudah menikah dan saya lihat istrinya cantik banget ternyata. Ini bukan sehubungan dengan sudah menikah atau memang istrinya cantik, sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena emang niatnya si manusia laknat ini ya juga udah jelek, udah setan. Kayaknya setan pun juga sungkem sama ini beliau. Tapi kita akan tunggu informasi selanjutnya karena memang katanya ada korban yang sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti ini. Jadi kawal terus proses hukum ini dan kita harap kalau si pelaku ini, si manusia laknat ini harus mendapatkan hukuman yang sangat-sangat setimpal. Gila, profesi dokter mentang-mentang bisa anestesi atau mentang-mentang bisa bius sesukanya, kelakuannya kayak dajjal gini Anda, hah? Seorang dokter residen anestesiologi di rumah sakit di Bandung memperkosa keluarga pasien dengan memberikan dia sedatif sehingga tidak sadar. Saat itulah dia mengerjakan hal tersebut pada si korban. Ternyata kasus-kasus kayak begini memang terjadi di seluruh dunia. Contohnya di India terjadi demikian, bahkan di videoin loh. Di Amerika terjadi juga demikian. Sama juga dokter ini di Amerika. Di Perancis pun dokter terkenal ini pun melakukan hal yang sama. Arti saya adalah kalau kamu mau ketemu dengan dokter, walaupun dokter itu memang seharusnya dokter yang kita percaya, yang kita merasa dia itu bisa bantu dengan penyakit kita, tetaplah ditemani dengan seorang keluarga ataupun juga teman lain untuk menjaga dan menghindari hal-hal demikian. Terutama kalau kamu punya anak, baik laki atau perempuan, lebih baik orang tuanya selalu temenin pas ketemu ke dokter. Jangan lagi ada Agus no hand, terus no ini, no otak, no brain. Yang kayak gini nggak ada kasih ampun ya. Siapa yang sepakat untuk vonis sanksi hukum maksimal untuk Priguna Anugrah Pratama? Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita adalah sanksi hukum maksimal bagi pelaku kekerasan seksual. Di tengah kita sedang
sedang berjuang menghadapi perang dagang melalui ketetapan tarif baru dari Amerika Serikat. Di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja, di tengah kita sedang berjuang bareng-bareng untuk bisa menghadapi situasi global yang gak gampang, masuklah itu berita tentang seorang dokter residen yang pada pertengahan Maret 2025 melakukan kekerasan seksual. Gila, kesel banget. Tadinya sih nggak mau komen, tapi hal-hal kayak gini mesti disuarakan. Udah gila tuh orang. Siapa namanya nih? Priguna Anugrah Pratama. Priguna Anugrah Pratama, nggak pakai inisial. Ini dia mukanya nih, apalin bareng-bareng. Priguna Anugrah Pratama. Modusnya adalah ngambil mau transfusi darah, ya. Nggak ngerti, ini otaknya isinya apa nih? Otaknya isinya apa? Udah gila orang kayak gini. Kasih komen di bawah ini, viralkan, dan untuk siapapun lu para predator jangan macem-macem ya, kita akan suarakan. Jangan lagi ada Agus Nohen, terus kalau ini no otak no brand. Gila banget bisa melakukan ini ke keluarga pasien. CCTV sudah membuktikan, dan kemudian juga ini jangan sampai pihak rumah sakit artinya perketat keamanan, tapi jelas sih nggak waras ini, nggak waras. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa saksikan ya. Ini terkait informasi terbaru lagi viral teman semuanya di dunia kedokteran ya. Yaitu salah dokter anestesia di Unpad ya, residen ya, yang lagi sedang ramai diperbincangkan, yang melakukan ya kekerasan apa namanya, memperkaos ya salah satu pendamping pasien. Waduh, mana ini? Oke dah, tanggapan teman semuanya gimana? Komen di bawah sini sebanyak-banyak. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.